Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pada kesempatan kali ini kita belajar mengenai jenis titrasi berdasarkan reaksi. Ya, ada beberapa jenis titrasi berdasarkan reaksi. Ada titrasi netralisasi, ada titrasi redoks, titrasi pengendapan, dan titrasi kompleksasi. Titrasi netralisasi adalah contohnya asam basa, redoks ada permanganometri, iodimetri, iodometri, nitrimetri, kemudian ada bromatometri. Kemudian titrasi pengendapan contohnya adalah ada argentometri, ada merkurimetri, dan ada Koltov. Nah, pada kompleksasi contohnya adalah titrasi kompleksometri. Nah, untuk asam basa terdiri dari titrasi asidimetri dan titrasi alkalimetri. Nah, argentometri ada 3 metode, yaitu metode Moll, Volhar, dan metode Fajan. Titrasi kompleksometri contohnya titrasi kompleks logam dan edeta. Titrasi asam basa itu adalah suatu titrasi ketika asam dan atau basa yang diketahui volumenya direaksikan dengan asam atau basa yang sudah pasti konsentrasinya ya. Nah, ini merupakan titrasi langsung. Ada titrasi asidimetri dan alkalimetri, di mana asidimetri itu sampel basa dititrasi oleh pentiter larutan berupa asam, sementara pada alkalimetri sampelnya asam dititrasi dengan basa. Nah, di sini untuk asidimetri di Erlenmeyer ini adalah sampel berupa basa. Nah, di Burette adalah pentiternya berupa asam. Pada alkalimetri sampelnya berupa asam, sementara yang di Burette-nya adalah berupa basa sebagai pentiternya ya. Perbedaannya. Nah, titrasi asam basa ini ada titrasi asam kuat basa kuat, asam kuat basa lemah, asam lemah basa kuat, asam lemah basa lemah. Contohnya adalah asam sulfat dan natrium hidroksida, asam kuat dan basa kuat. Kemudian untuk asam kuat basa lemah ada HCl dan amonium hidroksida. Asam lemah dan basa kuat ada asam asetat dan natrium hidroksida. Kemudian asam lemah dan basa lemah ada asam asetat dan amonium hidroksida. pH ekivalen pada titik ekivalennya untuk asam kuat basa kuat 7. Asam kuat basa lemah itu pasti kurang dari 7 karena di sini yang dominannya asam kuat. Dan di sini untuk asam lemah dan basa kuat, dominannya basa kuat, maka pH-nya akan lebih dari 7. Dan pada asam lemah dan basa lemah, pH pada titik ekivalennya adalah 7. Kita belajar rumus perhitungan pada titrasi ya. Molaritas itu mol per volume. Di sini mol itu adalah massa per mr atau berat molekul ya. Dibagi dengan volume. Kemudian kalau normalitas itu adalah molaritas dikalikan valensinya. Jadi rumus ini tinggal dikalikan valensinya ya. Nah, seperti ini. Jadi massa per Bm per volume dikali valensi. Nah, kita ganti Bm per valensi ini diganti dengan istilah Be atau berat ekivalen ya. Nah, Be itu Bm per valensi. Sehingga normalitas itu adalah molaritas dikali valensinya. Rumus lainnya menggunakan rumus seperti ini adalah untuk mencari normalitas massa per Be. Be ini tadi Bm per valensi ya. Dikali 1000 per volume. Jadi kalau ini diganti Bm, maka di kanannya harus kalian kalikan dengan valensi. Untuk massanya adalah untuk molaritasnya menghitungnya dengan massa per Bm dikali 1000 per volume. Jadi di sini bedanya di normalitas Be, di molaritas itu Bm ya. Kemudian berikutnya, untuk menghitung titrasi asam basa, kalian harus mengetahui bahwa mol ekivalen asam pada titrasi itu akan sama dengan mol ekivalen basa. Nah, di sini rumusnya adalah M kali valensi kali volume sama dengan M kali E kali valensi kali volume basa. Nah, atau dalam bentuk normalitas N kali V asam sama dengan N kali V basa. Penggunaan rumus lainnya dengan menggunakan istilah grek. Grek asam sama dengan grek basa. Sama ya, jadi sama dengan mol ekivalen. Grek itu adalah N kali V asam sama dengan di sini N kali V basa. Nih, kalau dalam bentuk molaritas dikali valensi dikali volume asam, molaritas kali valensi kali volume basa. Grek itu sama dengan gram ekivalen ya, yaitu valensi asam atau basa. Kita lihat contoh perhitungan asam basa yang lain, yaitu adalah kita harus mengetahui tadi ya mol itu adalah gram per Bm. Nah, sementara grek itu adalah mol dikalikan valensinya. Jadi gram per Bm ini dikalikan valensinya. Jika
M per valensi ini diganti. Nah, ini kalau ini dimasukkan ke sini, ini kan akan sama ya, menjadi gram per BM per E. Nah, BM per E-nya kita ganti istilahnya dengan BE ya, atau berat ekivalen. Nah, kalau mencari gramnya adalah grek atau massa itu sama dengan grek dikali BE. Nah, gitu ya. Dalam bentuk miligram, maka miligrek dikali BE. Perhitungan kadar persen B per V adalah massa per volume. Jadi B per V berarti massanya per volumenya dikali 100%. Massanya tadi adalah grek dikali BE ya. Kemudian untuk perhitungan gram per liter, jika diketahui massa jenisnya, maka dihitung dengan rumus molaritas kali berat molekul per massa jenis kali 10. Perhitungan kadar gram zat dalam gram sampel, jadi persen B per B ya, gram per gram. Maka menggunakan rumus seperti ini, molaritas dikali berat molekul dikali volumenya per 1000 kali massa sampelnya, ya, dikali 100%. Ini contoh soalnya adalah, misalnya kita akan membuat larutan aluminium hidroksida dari 390 mg aluminium hidroksida dilarutkan dengan air sampai 500 ml. Maka molaritas dan normalitas yang terjadi adalah BM aluminium hidroksida ini 78, valensinya 3 ya. Nah, kita hitung dengan cara satu. Kita hitung molnya dulu. Mol itu tadi adalah massa per berat molekul. Di sini massanya adalah 0,39 nih ya, dalam bentuk gram per 78, maka menghasilkan 0,05. Maka molaritasnya itu adalah mol per volume. Nah, berarti di sini 0,05 dibagikan volumenya. Volumenya di sini 500 ml dikeliterkan, jadi 0,5 ya. Sehingga hasilnya 0,01. Normalitas tinggal mengalihkan hasil molaritas dikalikan valensinya. Di sini valensinya 3, maka hasilnya 0,03. Cara lainnya adalah menghitung molaritas dengan menggunakan rumus yang berikut ini, yaitu massa per BM kali 1000 per V ya. Jadi di sini massanya 0,39 dibagi BM-nya 78 kali 1000 per 500. Ini 500-nya tetap dalam bentuk mililiter ya. Sehingga hasilnya 0,05 dikali 2 sama dengan 0,01. Nih, hasilnya sama ya. Cara menghitung normalitasnya sama dengan molaritas, hanya ada tambahan dikali valensinya ini. Valensinya tadi ini 3, maka 0,01 ini dikali 3 sehingga menghasilkan 0,03. Contoh soal berikutnya, untuk menitrasi 45 ml larutan asam sulfat yang belum diketahui molaritasnya, dibutuhkan larutan natrium hidroksida 0,6 molar sebanyak 25 ml. Tentukan konsentrasi asam sulfat ini. Nah, reaksi yang terjadi seperti ini. Nah, kita hitung dengan rumus grek asam sama dengan grek basa. Nah, NV asam sama dengan NV basa. Atau menggunakan rumus molaritas kali valensi kali volume sama dengan molaritas kali valensi kali volume. Yang di sini asamnya belum diketahui molaritasnya, valensinya 2, ini kan asam sulfat hanya 2, volume yang digunakan 45 ml, basanya molaritasnya 0,6, valensinya 1 karena ini OH 1 ya. Kemudian volume yang digunakan 25 ml. Hasilnya adalah M1-nya bagian kanan dibagi bagian kiri sehingga menghasilkan 0,167 molar. Kalau mau dikenormalkan tinggal dikalikan valensinya. Valensi asam ini 2, maka hasilnya 0,334. Contoh soal berikutnya adalah jika dilakukan pengujian pada sampel pupuk ya. Di sini 0,5 gram sampel dilarutkan dalam 10 ml aqueous lalu dititrasi dengan natrium hidroksida 0,5 molar, tepat membutuhkan 25 ml. Apakah sampel tersebut termasuk kategori standar? Sementara diketahui di sini dikontrol tidak lebih dari 85% ya. Nah, yang ingin dicari di sini adalah kadar dari asam fosfatnya dulu ya. Nah, kita pakai rumus yang tadi, grek asam sama dengan grek basa. Nah, di sini karena yang diketahui molaritasnya, maka dalam bentuk molaritas M kali valensi kali volume, M kali valensi kali volume. Ya, di sini asam, yang kanan basa. Kita masukkan di sini valensi asamnya H3PO4 itu kan 3 valensinya. Volume yang digunakan ini 10. Pada basa NaOH-nya konsentrasi 0,5 molar, valensinya 1, volumenya 25 ml. Sehingga molaritas H3
P4 atau asam fosfatnya dihitung 0,4167. Nah, kita menghitung berat H3PO4-nya ya. Di sini menggunakan rumus molaritas kali berat molekul dikali volume per 1000, sehingga hasil yang tadi molaritas ini tinggal dikalikan dengan berat molekulnya, yaitu 98 dikali volumenya 10 dibagi 1000, hasilnya 0,4083. Maka kadar sampel dalam B per B adalah berat yang sudah dihitung, yaitu 0,4083 dibagi berat sampel yang digunakan. Tadi berat sampelnya adalah 0,5 gram ya. Masukkan ke sini kali 100%, sehingga ternyata kemurniannya dikontrol adalah setelah diuji adalah 81,67% ya. Seperti itu. Jadi sampel masuk ke dalam kategori yang telah ditetapkan ya. Contoh soal berikutnya adalah jika 0,5 gram asam benzoat dilarutkan dalam etanol tambah 20 ml air lalu dititrasi menggunakan indikator merah fenol, diperlukan 38,10 ml larutan NaOH 0,1. Berapa persen kemurniannya? Ini ada diketahui ketaraannya 1 ml NaOH 0,1 itu setara dengan 12,21 mg asam benzoat. Nah, kita gunakan rumus sama ini ya, mgreg asam benzoat sama dengan mgreg NaOH. Mgreg asam benzoat itu adalah normalitas NaOH dikali volume NaOH. Di sini kita masukkan angkanya sehingga dihasilkan 3,81 mgreg ya. Jadi mgreg asam benzoatnya adalah 3,81 mgreg. Ini di dalam kesetaraan ini 1 mili dikali 0,1 ini hasilnya adalah 0,1 mg NaOH. Nah, ini sama dengan 0,1 mg NaOH itu setara dengan 12,21. Maka kalau asam benzoatnya kalau natrium hidroksidanya 3,81 mg NaOH, maka berat asam benzoatnya berapa? Nah, tinggal dibagi dengan perbandingan 3,81 per 0,1 ya. Ini kan mgreg per mgreg. 3,81 per 0,1 dikali dengan 12,21 sehingga berat asam benzoatnya adalah 465,201 mg ya. Maka kemurniannya berat asam benzoat dibagi dengan sampelnya. Ya, seperti ini hasilnya 93%. Nah, untuk lebih memahami, silakan kerjakan 5 soal berikut ya. Sesuai dengan contoh-contoh yang sudah diterangkan tadi. Nah, berikutnya dalam titrasi, asam basa itu dikenal dengan namanya indikator ya. Indikator ini merupakan senyawa organik umumnya atau anorganik yang digunakan di dalam. Jadi indikator ini adalah senyawa organik yang umumnya atau anorganik yang digunakan dalam titrasi untuk menentukan atau menunjukkan titik air suatu titrasi. Nah, biasanya dalam pemakaian ada yang memberikan warna, ada juga yang tidak ya, atau ada yang memberikan suatu endapan ya. Dalam titrasi, kadang-kadang ada yang tidak menggunakan indikator karena zat yang digunakan pada titrasi itu sudah memiliki larutan yang berwarna, contohnya pada titrasi permanganometri. Larutan titernya berwarna ungu dengan warna merah muda pucat pada titik akhir titrasi. Nah, maka disebut menggunakan istilah autoindikator ya. Syarat indikator adalah indikator harus berubah warna tepat pada saat titran menjadi ekivalen dengan titrat agar tidak terjadi kesalahan titrasi. Dan perubahan warna ini harus terjadi dengan mendadak agar tidak ada keraguan-raguan ya kapan titrasi ini harus dihentikan. Nah, ini contoh jenis indikator ya, sesuai dengan jenis titrasinya. Pada asam kuat basa kuat digunakan brom timol biru dengan trayek pH-nya seperti ini, warna perubahan warnanya kuning biru. Pada titrasi asam kuat basa lemah menggunakan metil merah atau brom kresol biru. Pada titrasi asam lemah basa kuat menggunakan penoptalin atau timol biru. Sedangkan pada titrasi asam lemah basa lemah digunakan brom timol biru. Ini contoh trayek dan perubahan warnanya ya. Nah, ini pada indikator lainnya. Nah,
Oke, ini demikian penerangan awal tentang titrasi asam basa. Mudah-mudahan kalian dapat memahami. Silakan kerjakan perhitungan yang tadi ya. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan langsung. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.